Jadi barang yang sudah terjadi ini tong dapat DP dampak, dapat DP debu, orang lain nikmati dengan tenang, tong sambil dapat debu dapat DP pahala lagi. Karena tong korban yang ini orang lain senang, tapi tong hanya tong dapat pahala di situ. Jadi kalau mau dapat pahala banyak, tinggal DP debu. Jadi, waktu itu saya di Ternate, saya nonton itu video. Ini saya mulai berpikir, wah ini kontras sekali dengan fakta yang masyarakat dapat lapangan. Di satu sisi dia ini sebagai pejabat publik, kok kenapa keluarkan statement seperti ini? Nah begitu. Nah, saya kembali ke Tidore, itu pas di malamnya, itu saya mulai dengar ulang itu rekaman video. Saya dengar ulang itu rekaman video yang di live streaming itu, sudah saya download dan saya dengar ulang. Nah, kemudian dari pernyataan soal hidup batu bara dapat pahala itu yang kemudian saya menjadikan satu referensi untuk menulis opini yang sifatnya sedikit sarkas. Ya, sarkas gitu ya. Saya tulis itu sekitar 3 jam itu tulisan saya garap. Nah, itu dia naik sekitar jam 11:30 kalau tidak salah itu. Tiba-tiba setelah tulisan naik jam 12 malam itu saudara adik dari Pak Wakil ini datang ke rumah. Datang ke rumah dan menanyakan apa maksud dan tujuan saya menulis opini itu. Terus saya jelaskan, dia bilang berita. Saya bilang Pak Oman, saya panggil dia Oman Usman Sinen. Saya bilang Oman itu bukan berita, itu opini. Terus dia bilang malam itu kamu tidak ada di lokasi acara. Saya bilang iya, tapi kan sudah di orang live ini kan ya salurannya di Facebook, berarti sudah milik publik begitu. Nah terus satu sisi saya menulis itu karena tidak sesuai dengan fakta di lapangan, baru di satu sisi dia sebagai pejabat publik. Saya kritik dia dengan tulisan itu karena dia sebagai pejabat publik, bukan sebagai Muhammad sendirinya. Nah, terus dia tegaskan bahwa Pak Wakil malam itu datang dengan kapasitas sebagai keluarga besar. Cuma belakangan kan ada undangan bahwa dia diundang sebagai wakil wali kota itu. Nah sudah, saya jelaskan begitu. Dia juga jelaskan tuh, bilang wakil dulu cukup ngotot juga menolak itu barang di bawah itu. Begitu. Dan itu sifatnya disampaikan begitu hanya sifatnya candaan. Mas Edu begitu. Nah, terus spontan dia bilang minta hapus kan. Karena tulisan itu nanti mengganggu kepentingan Pak Wakil di pemilu 2024. Nah, langsung spontan saya bilang, kalau tak menutup kemungkinan kok misalnya 2024 Pak Wakil butuh kerjasama dengan media, ya orang bisa atur lah untuk kontrak kerjasama. Alasan saya mengeluarkan statement itu harapannya supaya DP hati ini melunak, supaya ada macam kayak istilah orang juga mendukung soal DP itu dari sisi kerjasama kan. Nah, supaya dia jangan hapus, maksudnya begitu sih. Tapi ternyata terada, dia cukup ngotot malam itu tuh, bilang hapus, nanti hapus. Sampai tinggi juga dia sampaikan itu ulang. Nah saya masuk di dalam, kasih nyala laptop, langsung saya hapus itu tulisan. Saya minta izin dulu di KAIS, saya pimpin mereka Faris Bobero. Cuman Faris Bobero malam itu kayaknya sudah tidur, jadi sudah respon di dalam grup redaksi itu. Sudah saya hapus sudah. Pertimbangannya itu tadi karena desakan, terus rasa was-was juga datang tengah malam. Sudah saya hapus, diskriminasi. Hapus pagi jam 9 pagi itu. Nah, itu saya masih tidur. Itu ponakannya itu si Arianto Marajabesi. Datang di rumah, saya tuh ipar ini yang buka pintu kan. Dia bilang bisa aku dapat panggil Holis. Oh tunggu, dia masuk panggil saya istri, bilang kakak ini ada Ari cari Holis. Saya ini keluar langsung terpanggil saya dulu, langsung keluar bilang Holis masih tidur. Kemudian dia bilang panggil dulu, saya perlu rabu-rabu. Sudah itu masuk ke bangun bilang Ari ada panggil, ada cari. Saya keluar mengantuk, cuci muka. Keluar saya bersandar di tiang ini nih. Nah keluar kamari dia langsung tanya tuh ngotot, kenapa maksud apa dan tujuan apa tulis begitu. Saya jelaskan seperti yang Oman datang dari mana. Saya bilang ya karena anak bapak tua itu kan sebagai seorang pejabat tidak pantas lah mengeluarkan statement seperti itu. Dia bilang sing anak ini ada masalah apa, kalau ada apa bilang. Ada sempat juga keluar statement bilang itu ganggu DP bapak tua itu kepentingan politik.
Nah, saya bilang iya, karena apalagi orang ini kan rapat dengan apa kan pembahasannya ini, kok tiba-tiba dalam pertemuan pembukaan turnamen bahasanya lain begitu. Ya sudah, keluarlah kata-kata rasis tuh, bilang ngana pendatang saja kok ngana tunjuk jago di sini. Sudah, ayo makanya ngana pendatang saya ngana tunjuk jago di sini. Nah, saya kalau suka kalimat itu keluar ya saya sudah bisa jelaskan lah, karena saya tahu ini orang pasti sudah rasional kalau dia ini tuh. Hanya dia pukul di sini. Nah, saya tak tahu apakah tangannya begini atau gimana, jelas saya rasakan itu pukulan masuk di sini. Pukulan pertama masuk, pukulan kedua saya juga pas saya kasih biar tuh, saya pasrah di pukul pertama itu. Pas bagi kedua, saya rasa macam pusing, muka pusing, loyo bagi di sini. Kok akhirnya saya duduk di kursi sini. Nah, duduk di sini, itu dia saksikan di jendela di kamar. Karena waktu dia interogasi saya kan itu ada yang ngadipar tuh yang duduk di sini jendela. Ya, pas dapat pukul kan langsung dapat pukul satu kali, dia langsung lari keluar Pele Ari. Pele pada dia Ari mau badekat stand kemari lagi, tak tahu mau pukul ke apa. Saya langsung bilang di Mentua bilang, kalau usah ngoni pukul sudah ini dia suruh pukul pas saya ini. Langsung dia bilang, ngana bodoh ki, tak bisa bedakan pukul dengan Pele. Habis saya bilang, ngana pukul saya ngana salah orang ini. Langsung dia bilang, bikin apa? Mau lapor polisi? Lapor lah, saya tunggu 5 menit dari sekarang. Nah, sudah, saya sebenarnya hari itu tidak mau lapor, tidak mau perkarakan barang ini dia besar. Cuma karena dia tantang, itu juga dengar, akhirnya dia pergi dan langsung itu hela tangan bilang topi lapor. Saya mencet terus sudah. Cara ada orang sudah datang pukul, sudah ancam, sudah tantang lapor, sudah lapor. Itu 2 ke atas di Polres, pagi jam 10 itu. Polres Tidore. Di atas sosio. Jadi lapor, saya lapor begini, saya sampaikan tuh, melibatkan Ari ponakan terwakil ini, dan itu langsung dari penyidik telepon ini siapa nih, Ari, dari polsek dulu untuk penjemputan dia tuh, sampaikan untuk penjemputan bawa dia ke atas. Nah, datanglah dong 3 ini, Ari papa itu nama Muhammad Yunus ini, itu wakil PAD, dan tambah wakil, ya dong 3 orang datang, gitu. Jadi sementara pemeriksaan bikin laporan polisi, penyidik satu Assalamualaikum kasih tahu di saya bilang itu Ari sudah datang. Oh iya, saya agak begini. Ari masuk, DP papa masuk, terakhir ke bawah langsung Pak Wakil. Pak Wakil masuk dalam ruangan tuh langsung marah-marah. Ngana kurang ajar ngana polisi, kurang ajar ngana. Ngana ini sulang-ulang ke mana itu saya kalau ini sulang-ulang tuh. Saya bilang bukan begitu Pak Wakil, ini begini. Sempat adu mulut tuh. Dia bilang, "Ana bikin berita terkonfirmasi saya." Saya bilang, "Tapi Pak Wakil, itu saya pakai tangan begini. Tapi Pak Wakil itu bukan berita, itu opini." Dia bilang, "Wartawan kan tidak boleh tulis opini." Saya bilang, Pak Wakil nggak usah jelaskan saya soal media. Oh, langsung dia marah, dia kemari ramas muka. Polisi ada situ, di set belakang itu ada 2 polisi, kita salah kedua, di muka lagi 2, tapi dia masuk ramas kan, terada polisi petangan yang pegang dia. Ya saya pasrah begitu, dia ramas habis dia jauh dong hela pada ke belakang. Saya langsung spontan saya bilang, "Cik, ini saya kecewa sekali dengan ini sebagai pemimpin kepala daerah bikin hal kayak preman saja," saya bilang begitu. Preman baru. Dia bilang, "Setuju relasi kuasa." Di kantor polisi itu yang saya agak jahani agak ini tuh. Nah, terus saya bilang ini Pak Polisi ngeliat itu watak kayak preman saja. Dia bilang, Nurhalis ini panggil Nurhalis ngana tadi kalau saya PAD yang wakil wali kota saya bunuh Bang Ana. Sebagai apa? Biar saya masuk bui saya tertakut. Saya langsung itu Pak Polisi mendengar tuh kayak preman, langsung dong helak ke dia keluar.